Kemudian teman-teman semuanya, ada yang sering disebut itu makanan menumpuk di lambung atau makanan menyumbat di lambung. Ini biasanya permasalahannya itu terlalu banyak makan makanan sesuatu hal yang menyebabkan daya tampung lambung itu tidak mencukupi. Ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang sulit dicerna seperti roti-rotian, kue, mie, jenis Indomie, dan seterusnya. Atau makan makanan yang bahan bakunya dari tepung-tepungan. Atau juga bisa disebabkan karena sistem cernanya dalam kondisi lemah. Contoh ya, ketika kita terlalu banyak makan itu sehingga daya tampung lambung itu tidak mencukupi, tetapi kalau sistem cernanya masih kuat dia untuk mencerna, kemungkinan besar makanan itu masih bisa dicerna walaupun kondisinya itu bertahap. Begitu juga dengan makan tepung-tepungan. Kalau sistem cerna kita dalam kondisi kuat, kalaupun dia dikasih makan tepung-tepungan itu, juga biasanya itu bermasalah iya, tetapi tidak seperti yang dimaksud, karena dia masih bisa diolah. Hanya saja walaupun terkadang itu sistem cerna itu kesulitan. Biasanya yang menyebabkan sistem cerna, yang menyebabkan makanan itu menumpuk di lambung karena gabung di antara tiga-tiganya. Sudah makanannya kebanyakan tepung-tepungan, ditambah lagi makannya banyak sehingga daya tampung lambung itu tidak mencukupi, ditambah lagi sistem cernanya dalam kondisi lemah atau kekurangan energi, maka otomatis makanan itu sudah menumpuk di lambung. Ini biasanya gejalanya itu di tubuh itu terasa tidak nyaman, di badan itu terasa berat, perut itu sering rasanya penuh, ya, perut rasanya penuh, terus sulit BAB. Kadang orang itu sering haus, tetapi minumnya sedikit. Ditambah lagi ketika kita makan sedikit itu rasanya sudah kenyang, rasanya penuh. Ini biasanya ketika dilihat lidahnya itu di atas lidah itu banyak warna putih tapi kelihatan kotor. Ya, banyak warna putih di atas lidah itu tapi kelihatan putihnya itu putih kotor. Ini biasanya disebabkan karena makan makanan itu menyumbat di lambung. Contoh satu contoh ya teman-teman semua. Ini ada makanan yang mengandung tepung ya, makanan yang mengandung tepung, contoh roti. Roti satu biji ya. Ketika cara mengukurnya bermasalah atau tidaknya sistem itu nanti bisa dilihat begini. Ini ada satu potong roti. Di sini ada air satu gelas tuh. Coba dicelupkan dulu roti itu ke gelas itu. Kira-kira satu roti ini bisa nggak menyerap air yang di dalam gelas itu? Jadi kalau satu roti itu bisa menyerap air yang ada di gelas itu, berarti kekuatan satu roti itu bisa dibayangkan. Artinya roti itu bisa encer itu harus membutuhkan 2 gelas sampai 3 gelas air. Begitu juga ketika masuk ke dalam tubuh kita. Ketika roti itu masuk ke mulut, dikunyah di mulut, maka cairan yang ada di mulut itu akan diserap oleh roti itu. Ketika dia turun ke tenggorokan, ke kerongkongan, maka cairan yang ada di tenggorokan sampai di kerongkongan akan diserap oleh roti itu.
Begitu dia juga ketika sampai ke lambung, maka cairan yang ada di lambung itu akan diserap sama roti itu. Ketika dia masuk ke ulu hati atau persambungan antara usus kecil dengan persambungan antara lambung, ujung lambung dengan pangkal usus kecil, di situ juga diserap cairan itu sampai nanti cairan itu masuk, sampai nanti roti itu masuk ke usus kecil sampai usus besar. Jadi ketika masuk tepung-tepungan itu ke usus kecil itu, maka cairan yang di usus itu diserap. Kalau masih kurang, maka cairan yang ada di usus besar itu diserap. Maka ini yang menyebabkan biasanya itu daya dorong gerak peristatik itu karena dia kekurangan cairan, maka dia sifatnya panas. Tetapi ketika dia dipaksakan mendorong BAB itu keluar, maka di sini yang disebabkan kotoran itu keras dan kering. Berarti ketika kita buang air besar, ketika kotorannya keras dan kering, itu disebabkan karena kekurangan cairan. Begitu gambarannya. Ini yang menyebabkan terkadang perut itu tidak nyaman, karena cairan yang di dalam itu sudah diserap, ditambah lagi penuh. Jadi salah satu penyebab BAB itu sulit keluar karena disebabkan karena kekurangan cairan. Biasanya penyebabnya itu terlalu banyak makan makanan yang sulit dicerna seperti tepung-tepungan. Jadi gambarannya begitu teman-teman, ya. Sama juga ketika seseorang itu fesesnya sulit dikeluarkan, ketika dipaksakan dia itu keluar, maka timbul pendarahan. Karena apa? Karena kotoran yang sudah kering di usus besar itu, ditambah lagi usus itu dalam kondisi kering, dia dipaksakan itu, akhirnya dia lecet. Setelah dia lecet, ketika kotoran itu lewat, maka timbullah darah itu bercampur dengan kotoran itu, maka ketika dipaksakan, dia timbul pendarahan. Jadi pendarahan BAB itu secara umum ada dua. Ada yang sifatnya disebabkan karena ususnya terlalu kering, ada juga disebabkan karena ususnya terlalu lembab. Yang menyebabkan pendarahan BAB itu ya. Jadi pendarahan BAB itu nanti ada dua macam. Ketika nanti pendarahannya itu warnanya masih segar, berarti pelukaan itu tidak terlalu jauh dari kolon itu. Tetapi kalau darahnya yang keluar itu sudah hitam-hitam, biasanya dia pelukaannya agak jauh di dalam. Jadi ketika permasalahannya itu disebabkan karena terlalu banyak makan makanan menumpuk di lambung, maka obatnya ialah pakai namanya antiworm atau obat cacing. Kalau tidak antiworm, bisa pakai pelancar makanan. Artinya pelancar makanan yang tersumbat di lambung. Ya. Tetapi kalau umpama nih terlalu banyak makan buah-buahan, terlalu banyak makan sayur-sayuran, ditambah lagi tepung-tepungan, ditambah lagi protein hewani, terus setelah itu pencernaannya dalam kondisi lembab dan dingin, maka ini yang menyebabkan biasanya banyak tumpukan dahak, tumpukan lendir, tumpukan makanan, tumpukan gas di dalam perut itu, maka obatnya diganti dengan ini stagnasi LM, artinya stagnasi penyumbatan makanan dan lembab. Itu obatnya. Ini sekalian kita akan membahas kalau
nanti Allah memudahkan kita, maka kita akan ketemu di pembahasan sistem pencernaan. Ya, nanti kita akan ketemu di sana. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya selamat ya, bahwa bulan puasa ini kita masih bisa menjalankannya bersama-sama.